Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan ini, kita kembali mengulas lanjutan pertanian jadam, yaitu metode bertani dengan biaya sangat rendah, dan selaras dengan alam. Tujuan pembahasan ini yaitu, melanjutkan pembahasan sebelumnya, agar kita semakin memahami formula dan tujuan jadam untuk mewujudkan pertanian organik yang telah diwariskan nenek moyang kita, yaitu bertani organik yang selaras dengan alam. Karena ulasan ini lanjutan dari sebelumnya, maka, untuk kawan-kawan yang baru menemukan video ini kami sarankan untuk menonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Mr. Yang Sangco, dalam buku kuliah Jadam juga menjelaskan tantangan ke depan dalam bertani. Dalam 20 tahun mendatang akan ada perubahan lingkungan dan ekonomi yang sangat besar. Nilai pertanian akan jauh lebih tinggi, dan pertanian akan menjadi kebijakan nasional sektoral yang paling penting. Kami membutuhkan persiapan yang matang untuk menyongsong perubahan masa depan. Perdagangan bebas produk pertanian global akan meluas, produk biaya tinggi dan mahal tidak akan dapat bersaing, petani harus mampu bersaing baik dalam harga maupun kualitas. Kualitas harus berstandar internasional. Fokus utama Jadam adalah menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan bagi petani dengan besar. Seiring krisis pangan global yang akan datang, harga biji-bijian akan meningkat dan akan menyebabkan kesulitan impor. Kemudian pemanasan global juga akan menyebabkan kekeringan dan penurunan produktivitas. Kelaparan hehat dan kebingungan besar di Asia akan terjadi, menyebar ke seluruh dunia. Nilai pertanian untuk menanam padi, gandum, kedelai, kentang, ubi jalar, dan tanaman bernilai tinggi akan meningkat. Pada saat permukaan laut naik, lahan pertanian akan berkurang, dan kota-kota pesisir ditutup luapan air. Gletser mencair dan permukaan laut akan terus naik, menyebabkan kerusakan serius di semua negara dengan lahan pertanian di pesisir. Badai dan frekuensi angin topan akan meningkat, menyebabkan kerusakan besar-besaran terutama di kota-kota pesisir dan mereka yang tinggal berada di zona topan akan tutup. Ketika populasi kota-kota pesisir pindah ke pedalaman, masyarakat akan mengalami kebingungan dan kecemasan yang luar biasa. Negara-negara dengan kepolisian dan kemampuan pertahanan yang lemah akan kehilangan kendali atas bangsanya, dan rentan terhadap kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Lahan dengan permukiman aman dan tanah subur kemudian menjadi sangat penting. Perekonomian semakin memburuk dengan pertumbuhan rendah yang terus berlanjut. Bencana lingkungan global dan ketidakstabilan ekonomi global ini akan mengarah pada fase pertumbuhan rendah jangka panjang, yang akan menurunkan nilai aset keuangan dan aset real. Keamanan ekonomi nasional sedang menurun, dan suku bunga naik. Petani harus segera keluar dari utang. Dengan hidup sederhana yang meminimalisir ketergantungan pada uang, Anda harus menuju sistem pertanian mandiri yang dapat menjaga kesuburan tanah, dengan gaya hidup swasembada pangan. Kemana pertanian kita akan menuju? Mr. Yang Sangco meneruskan dalam bukunya. Sistem kearifan pertanian organik yang dipraktikkan nenek moyang kita selama ribuan tahun masih melekat dalam ingatan masyarakat. Namun, sulit untuk menemukan kearifan semacam itu dalam pertanian modern. Teknologi pertanian menjadi semakin rumit. Apakah begitu karena memang diperlukan? Tidak. Dengan sengaja mereka menambah kompleksitas dan kesulitan teknologi pertanian, sehingga petani menyerah pada prakarsa teknologi, jelas Yang Sangco. Peneliti-peneliti dan perusahaan-perusahaan pertanian selalu menjadikan kecakapan pertanian semakin sulit dan rumit. Sehingga prakarsa monopolistik atas teknologi pertanian diperkuat. Pendidikan, lokakarya, seminar, dan pelatihan-pelatihan membuat petani semakin bingung. Petani yang terjerumus dalam kompleksitas dan kesulitan teknologi menjadi konsumen yang hanya bisa membeli segalanya. Pertanian yang semula teknik sederhana dan mudah, sekarang menjadi sangat rumit dan sulit. Pengobatan modern juga sama saja. Hal ini membuat urusan kesehatan manusia menjadi rumit dan sulit. Sehingga kita tidak dapat memiliki kebijaksanaan untuk memelihara diri kita sendiri secara mudah. Ketika kapital monopoli komersial mendominasi pertanian dan pengobatan,
Ketika agama menjadi misterius, manusia menjadi lumpuh. Tidak mampu mempertahankan pertanian dan kesehatan atau keyakinan secara mandiri. Kita harus menyadari kerugian kekuatan monopoli dan modal komersial monopolistik terhadap kemanusiaan. Pertanian sangat murah jadam telah berkembang berdasarkan kesadaran akan masalah ini, ungkap Yang Sang-cho lebih lanjut. Apabila sistem teknologi tertentu menimbulkan biaya tinggi, sistem tersebut tidak akan dapat bertahan lama. Bahkan kebijakan nasional yang dirancang dengan baik tidak akan berhasil, tanpa teknologi yang berguna untuk mempromosikan sistem pertanian yang layak. Negara harus memberi perhatian khusus pada teknologinya. Ketika teknologi kehilangan kepraktisan, pertanian yang berdiri di atas teknologi itu kehilangan terus-menerus kelangsungan hidup. Di bawah sistem kapitalistik di mana perusahaan terus mencari keuntungan selama berabad-abad, pasar input berkembang pesat, sedangkan petani terus kehilangan pengetahuan mereka. Tidak heran mengapa pertanian dewasa ini begitu mahal, petani di seluruh dunia akan bangkrut. Jadam berupaya mengembalikan pertanian ke tangan para petani. Petani harus kembali menjadi master pertanian. Jadam ingin membangun sistem pertanian yang dapat dipraktekkan dengan biaya sangat rendah dan dengan semua input yang dibuat sendiri. Prinsip biaya sangat rendah akan meningkatkan kelangsungan hidup pertanian organik dan akhirnya membuatnya cukup kokoh untuk menggantikan pertanian konvensional. Saya yakin ini berpotensi mengubah lanskap pertanian dunia. Mari bebaskan diri. Biarlah kita dibebaskan dari cengkeraman korporasi, memulai pertanian baru yang menyenangkan, kreatif, dan sepenuhnya milik Anda, lanjut Mr. Cho dalam bukunya. Kita lanjut pandangan Mr. Yang Sang-cho tentang pertanian setelah tahun 2020. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe. Terima kasih, semoga berkah, amin. Pertanian di era pasca 2020. Dua dasawarsa mendatang akan sangat berbeda dengan dua dasawarsa sebelum sekarang. Krisis demi krisis akan menimbulkan chaos pada ekonomi, pertanian, energi, lingkungan, pangan, dan sumber daya kita. Kearifan sangat diperlukan saat ini lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Namun, tantangan selalu membawa peluang. Hal ini akan berat bagi pertanian dalam jangka pendek tetapi akan banyak pintu peluang terbuka dalam jangka panjang. Oleh karenanya, pintu hanya akan terbuka bagi mereka yang sudah siap. Apa yang harus Anda lakukan untuk mempersiapkan era pasca 2020? Di bawah ini adalah beberapa perenungan saya. Mr. Yang Sang-cho menjelaskan, jangan tergantung pada uang, kembalilah hidup sederhana. Krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi yang terus rendah di banyak negara, dan pengetatan anggaran yang bertujuan untuk mengurangi defisit nasional adalah tren yang akan terus berlanjut. Ekonomi tidak akan bertumbuh lagi. Lebih banyak mata uang akan dicetak yang menyebabkan hiperinflasi, suku bunga akan naik dan pertanian yang berutang akan sangat menderita. Masuknya produk pertanian luar negeri yang dibarengi dengan pertumbuhan yang rendah tentunya akan memberikan pukulan besar bagi pendapatan petani. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja akan sulit. Ada hal mendesak dan urgen untuk menurunkan biaya hidup. Ingat bagaimana nenek dan kakek kita hidup, mereka adalah model hidup menabung dan berhemat. Kurangi konsumsi Anda seminimal mungkin. Dan hematlah uang tunai untuk mempersiapkan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Bayangkan apabila arus kas Anda berhenti hanya selama 3 bulan. Bisakah kamu bertahan dari itu? Apakah kamu sudah siap? Telepon, listrik, gas, bahan bakar, dan semua kebutuhan hidup modern akan terputus. Tanggapi masalah arus kas ini dengan serius dan mulailah merencanakan ke depan, simpan uang tunai agar Anda bisa bersiap. Krisis yang menimpa tidak akan menghancurkan semua orang. Beberapa perusahaan yang siap dan tabungan akan mengatasi badai dan mengubahnya menjadi peluang. Hal yang sama juga berlaku untuk petani, mereka yang memiliki tabungan akan bertahan dan berkembang. Yang Sang-cho menambahkan, didik anak-anak Anda menjadi petani, sebuah pekerjaan tanpa pensiun ketika saya memberitahu petani agar menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Beberapa petani berpikir bahwa mengurangi biaya pendidikan itu terlalu riskan. Sebagai orang tua, mereka ingin anak-anak mereka berprestasi di sekolah dan tumbuh menjadi sehat untuk kehidupan yang sukses di kota.
Namun, sebagai orang tua, Anda harus melihat secara praktis 10 hingga 20 tahun ke depan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa petani adalah pekerjaan paling menjanjikan menurut sebagian besar futuris. Mengapa tidak mendidik anak Anda menjadi petani yang unggul? Itu akan menjadi pilihan orang tua yang bijak. Biarkan sekolah menjadi penanggung jawab pendidikan anak-anak. Tetapi di rumah, ajari anak-anak Anda bertani. Ketika mereka lulus SMA, mereka akan dilatih dengan cukup baik untuk dapat mengelola pertanian. Ini adalah bentuk lain dari pendidikan yang sangat baik. Jika anak-anak Anda memiliki suatu impian, maka biarkan mereka pergi ke perguruan tinggi atau universitas yang biaya kuliahnya tidak terlalu tinggi, dan mereka bisa belajar pertanian. Ayo punya mimpi baru, visi baru. Besarkan anak Anda menjadi ahli dalam bertani. Bahkan jika anak Anda menjadi karyawan perusahaan, dukung dia untuk bertani. Mempersiapkan masa depan dari pengangguran kronis. Berubah menjadi pertanian berbiaya sangat rendah. Sudah saatnya kita serius mempertimbangkan kembali dan membuang baik pertanian organik maupun konvensional yang berbiaya tinggi. Bagi petani konvensional, harga pupuk kimia dan pestisida akan semakin meningkat. Masuki dunia baru pertanian berbiaya sangat rendah seperti yang dianjurkan oleh Jadam. Jadam berbiaya sangat rendah, murah, dapat diterapkan pada semua jenis dan bentuk pertanian. Dengan menggunakan sistem Jadam, Anda dapat membuat semua kebutuhan bercocok tanam, bahkan pestisida. Ini penting jika kita ingin menganjurkan sistem pertanian yang dapat dipraktikkan oleh semua orang. Jadam tidak dirancang untuk membuat perbaikan kecil pada lingkungan semata. Jadam bertujuan untuk mengubah cara mendasar umat manusia dalam bertani, memperbaiki apa yang salah. Jadam akan meningkatkan pertanian nasional dan global. Mr. Yang Sangco menjelaskan, selama beberapa dasawarsa, Jadam telah berupaya membuat pertanian sederhana dan maju ke depan. Kami memasak dan makan makanan setiap hari. Kami ingin bertani semudah itu. Kami ingin mengurangi penghalang sehingga semua orang bisa bertani dengan mudah. Intinya semangat membuat sendiri semua yang dibutuhkan. Pestisida organik dijual di pasar sangatlah mahal. Dan petani tidak puas karena efek pestisida dan bakterianya. Ubahlah menggunakan teknologi pestisida SW manufaktur Jadam. Teknologi ini efektif mengurangi biaya pestisida kimia sampai Januari 50. Jadam akan membimbing Anda pada jalan mudah menuju pertanian berbiaya sangat rendah, tegas Mr. Yang Sangco. Demikian kawan-kawan, menarik tidak penjelasannya? Jika masih menarik maka akan kami lanjutkan ulasannya, mohon tulis jawabannya di kolom komentar, dilanjut atau tidak materi kuliah Jadam ini. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.